Media sosial tengah ramai membahas kehadiran trailer film animasi Merah Putih One for All. Film yang rencananya tayang pada tanggal 14 Agustus banyak mendapat respons dari netizen karena kualitasnya dianggap jauh dari animasi-animasi buatan Indonesia lainnya. Film animasi Merah Putih One for All menuai banyak sorotan publik jelang penayangannya tanggal 14 Agustus 2025. Sebagian warganet menyampaikan kekecewaannya setelah menonton trailer. Menurut warganet, kualitas film itu gagal dan tak sesuai ekspektasi di tengah industri animasi Indonesia yang tengah naik daun dan membaik. Bukan hanya masalah visual, warganet juga menyoroti materi film ini yang menyematkan film animasi anak Indonesia pertama bertema kebangsaan. Padahal tahun 2015 ada film Battle of Surabaya yang disutradarai Arianto Yudiawan dan diproduksi oleh MSV Pictures. Film Battle Indonesia mengusung latar sejarah Perang Surabaya tahun 1945. Film ini bahkan mendapat penghargaan dari sejumlah festival internasional. Film animasi Merah Putih One for All sendiri menceritakan tentang kisah 8 orang anak yang mencari bendera merah putih yang hilang. Anak-anak itu kemudian berkelana mencari bendera tersebut hingga menyusuri hutan dan menghadapi banyak rintangan. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Diproduksi oleh Perfiki Kreasindo bersama produser Toto Sugriwo. Mengenai kehebohan warganet, produser Toto Sugriwo bicara melalui akun Instagram pribadinya, memberi komentar perihal kritikan yang dilayangkan. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral, tulisnya. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Yuk kita lepaskan. Pemirsa, film Merah Putih One for All, sebuah karya animasi yang belakangan ramai diperbincangkan publik dari pujian hingga kritik tajam. Film ini memicu banyak pertanyaan. Hari ini kita akan mengupas langsung bersama eksekutif produser film animasi Merah Putih, Endiarto. Selamat siang Mas Endi, pertama bagaimana tanggapannya melihat film Merah Putih ini ramai diperbincangkan di media sosial karena animasinya yang dinilai kurang memuaskan? Iya, kami sangat mengapresiasi semua komen baik yang pro dan kontra karena mereka mungkin tidak melihat secara dalam apa yang menjadi visi dan misi kami di dalam film animasi ini. Karena pada awalnya kami ini membuat film ini berdedikasikan untuk memeriahkan 80 tahun spesial kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tahun kemarin setelah 17 Agustus kita melihat bahwa film Indonesia untuk proklamasi hiburannya nggak ada, apalagi yang bergenre anak-anak dan khusus untuk proklamasi. Kalau film perjuangan ada, maka kami berinisiasi muncul semangat, ayo kita buat yuk, kita berikan kontribusi, sumbangsi kita memeriahkan perayaan ini. Cuma kita paham bahwa kita terkendala modal, karena itu proyek kami ini judulnya adalah proyek gotong royong. Artinya gotong royong itu bukan gotong royong kita masalah duit, tetapi effort masing-masing orang, masing-masing bagian, misalkan saya produser, asisten, sutradara, lalu animator, lalu dabernya, semuanya itu berkontribusi memberikan sumbangsinya untuk 80 tahun ini dalam bentuk kompilasi di film animasi Merah Putih One for All. Jadi ini proyek gotong royong. Nah, kalau dikatakan kualitasnya tadi dan sebagainya, dari awal kami menginisiasi film ini memang dari narasi ceritanya simple, sederhana, tidak perlu berpikir karena ini didesain khusus buat anak-anak antara SD sampai SMP dengan maksud untuk menanamkan, memaintain nilai-nilai kebangsaan untuk lebih secara dini. Yang kedua memang standar level animasinya kita tahu grade-nya, maka kita tidak membuat yang high class. Dengan catatan kita membuat ini kompilasi audiovisual yang mudah dilihat dan itu menghibur sedikit buat anak-anak. Karena faktor yang kedua, kalau kita membuat yang level tinggi,
kita berangkat dari gotong royong gitu loh. Jadi udah nggak mungkin ke arah situ. Tapi niat kami, itikat kami adalah untuk berkontribusi, menyumbang, mewarnai kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Ya Mas Endi, tapi disebut atau ada informasi bahwa film ini menelan biaya hingga 6,7 miliar rupiah. Apakah benar? Dan dengan biaya sebesar ini, apakah mungkin bisa dibuat animasi yang lebih memuaskan calon penontonnya begitu? Iya, kami berharap sih ada dana yang disebutkan itu menjadi nyata, ada, sehingga jangankan membuat film animasi, kami akan bisa mengcover film ini untuk tayang di 400 atau 600 layar bioskop. Berarti Tapi nyatanya hari ini kami nggak bisa, karena kami, tadi saya sebutkan, mengawali ini bukan dengan budget, tapi dengan niat untuk kita berkontribusi. Jadi dana itu adalah cuitan yang di luar sana, dan kami nggak tahu kenapa bisa dijahit-jahit seperti itu. Cuma kami kawan-kawan memahami bahwa ini proyek gotong royong dan memang tidak ada yang tahu karena belum ada yang tanya, dan kami kan nggak perlu mempublish ini film Merah Putih kami berkat ini, kita nggak perlu, kita outputnya kita berikan kontribusi untuk mewarnai. Berarti film ini secara sukarela dibuatnya begitu ya Pak? Itulah yang mendasarin kami, dan kami bingung gitu loh. Bisa bersimpang siur ini karena mereka tidak bertanya secara direct gitu loh. Kalau dengan media, saya percaya para media memiliki undang-undang hak tanya jawab sesuai jurnalistik, dan kami mengapresiasi setiap media yang tanya kepada kami layanin walaupun jadwalnya sungguh sangat mepet. Hari ini mulai dari pagi saya mengcover beberapa media. Terima kasih juga buat Sindo. Ya, Mas Endi, lalu film ini kan bertema nasionalisme, tapi ada bahasa Inggris nih di judulnya. Ini juga menjadi pertanyaan, bahkan warganet saya lihat ada yang mengedit poster atau animasi film ini, Merah Putih ini menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana tanggapannya? Iya, kalau bahasa Inggris itu dipermasalahkan, itu terlalu dini ya. Di pergaulan anak-anak, semua bahkan kita dewasa, di kru film, di media, kita suka mengkomben. Bahasa-bahasa gaul juga begitu. Ini kan film, kita desain untuk anak-anak, di mana anak-anak itu kan perlu tumbuh kembang, beradaptasi dengan dunianya, dimensi yang berbeda. Karena itu kita mengkomben dengan bahasa yang sederhana dan familiar di telinga. Merah Putih, one for all. Artinya anak-anak kita sekarang sudah canggih, dia juga mendapat edukasi pelajaran-pelajaran bahasa asing. Gitu loh. Jadi bahasa gaul mereka, bahasa cuitan sehari-hari juga selalu kombinasi dengan bahasa begitu gitu. Jadi ini sudah bukan bahasa yang aneh dan bahasa asing, tapi kita mengadaptasi apa yang sedang terjadi di dalam kekinian saat ini. Baik, lalu ada latar digital seperti Street of Mumbai dalam film bertema nasionalisme Indonesia, apa alasannya? Jadi gini, konsep animasi digital ini adalah template-template semua, kita mengkombinasi, memodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan naskah, penokohan karakter, background, alam, dan semuanya. Kita bentuk penokohan itu dari tahun kemarin, dan mulai bulan Mei kita melakukan post-pro, akhirnya menjahit semua scene-scene yang ada itu. Kalaupun ada kesamaan dan sebagaimana, karena kita itu membuat konsep, lalu komparasinya kita tetap pakai di platform digital. Karena memang kita digital, kita melihat, oh ada begini ya, oh semestinya begini, semestinya begini. Nah, kombinasi itulah yang akhirnya mungkin bisa menyerupai identik dan sebagainya. Tetapi secara overall semuanya ini kita mengkompilasi menjadi satu narasi audiovisual yang sederhana, yang simpel, dan jadilah Merah Putih One for All ini, Mbak. Ya, lalu Mas Endi, dengan banyak tanggapan ataupun komentar, apakah ada rencana untuk merevisi atau menyempurnakan film ini sebelum tayang resmi nanti? Kan nggak bisa sudah, kan ini kan materi sudah masuk kepada pihak bioskop gitu loh. Dan menyempurnakan, nah itu yang saya bertanya, standarnya di mana sih menyempurnakan? Karena kami punya standar untuk memeriahkan ini dengan konsep film animasi yang model begini. Nah, kalau standarnya film animasi itu seperti apa?
standar kita membuat film real itu seperti apa standarnya? Kan nggak ada aturan baku. Yang menjadi standar adalah apakah film ini berhasil atau tidak, itu adalah penonton. Nah, penonton kalau sudah menonton film ini secara penuh, maksud kami adalah pesan moral di film ini akan sampai kepada mereka, khususnya anak-anak. Jadi kalau dikatakan menyempurnakan standar, buat kami dari awal, kami mendesain film animasi ini dengan konsep seperti itu. Standar yang di mana yang dituntut dan siapa yang menentukan standar itu. Nah, kami bertanya, seperti saya jadi Pak RT di kampung saya, lalu saya membuat perayaan 17 Agustus, lomba baju adat kemerdekaan outfit merah putih. Saya tentukan pokoknya outfit, lalu ada orang melihat, kok gitu sih bajunya, kan baju adat merah putih nggak gitu. Nah, standarnya dari mana? Ini kreasi kami, kontribusi, bersyukur di tempat itu ada perayaan gitu loh. Jadi kita mengajak semua, ayolah, sesuai dengan bagian kita kontribusi menyumbangsikan, memeriahkan 80 tahun spesial ini kemerdekaan. Bukan tahun ini aja. Ini saya menginspirasi, men-trigger kawan-kawan dari semua bagian. 17 Agustus tahun depan, ayo kita berikan, khusus di film ya, berikan tontonan film, bukan hanya sifatnya perjuangan kebangsaan, tapi yang segmented langsung menyentuh proklamasi merah putih. 17 Agustus itu tidak lari dari merah putih, tidak lari dari pengibaran bendera Sang Saka. Nah, jadi keberanian, apakah kita berani memberikan kontribusi? Karena efeknya kan jelas, secara psikologis kalau dasarnya niatnya untuk komersil, pasti nggak nyampe. Dengan film begini, komersil pasti nggak dapat gitu loh. Ya Mas Endi, mungkin standar yang dilontarkan atau digaungkan itu mungkin standar dari film-film animasi Indonesia sebelumnya yang juga sudah tayang di bioskop begitu, yang dibandingkan dengan film Merah Putih ini. Bagaimana tanggapan Mas Endi? Dan juga yang terakhir, berapa target dari Mas Endi sendiri untuk penonton film Merah Putih ini? Oke, yang pertama, kalau suatu film dibandingkan dengan film yang lain, pastikan masing-masing itu punya visi yang beda, tujuannya yang beda. Dulu ada film yang digarap begitu canggih, kualitas, efek, dan teknologinya tongkat emas. Biayanya puluhan miliar, tapi dia nggak sukses di bioskop. Tapi ada film yang digarap biasa, biayanya nggak 1 M, Olga Taman Lawang. Tapi dia sukses luar biasa di bioskop. Jadi nggak ada. Kalau dibandingkan, Olga Taman Lawang itu kualitasnya jauh daripada tongkat emas. Film Cut Nyadin yang digarap Christine Hakim, wah itu luar biasa dia. Dibandingkan dengan film apa gitu loh. Jadi nggak bisa kita komparasi ke situ karena masing-masing punya parameter mau dibawa kemana. Yang kedua adalah target. Ya secara psikologis, secara normal kami tentu inginlah mendapatkan feedback yang bagus supaya kawan-kawan ini punya hak menikmati hasil jerih lelahnya yang sudah hampir 1 tahun ini, termasuk penari, penyanyi dan sebagainya. Mereka pasti punya hak, tapi kita sudah tanamkan. Tentunya target kami secara psikologis normal kita ingin mendapatkan feedback yang terbaik. Tapi kembali lagi, niat kami dari awal adalah memberikan sumbangsi, kontribusi, memeriahkan. Bagian kami membuat film, memeriahkan kemerdekaan. SH1, Sam Studio memberikan layarnya. Berarti kontribusi mereka ikut memeriahkan ini. Nah, bagian yang lain, anak-anak penonton, kalau mereka mau ikut memeriahkan peringatan ini, ayo tonton film ini. Maka itu artinya mereka ikut merayakan 17 Agustus 80 tahun. Bagian daripada Sindo, kontribusinya apa? Memberikan edukasi penayangan, itu kontribusi dari media Sindo. Itu. Jadi kita semua sama-sama berkolab. Baik, terima kasih Mas Endiarto, eksekutif produser film Merah Putih One for All telah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kami semua anak bangsa untuk terus berkreasi untuk kita semua. Amin, terima kasih.